بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bab apa-apa yang datang berkenaan tentang penjagaan, pemeliharaan Al-Mustafa yang terpilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janabat tauhid, di sisi tauhid, di samping tauhid, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di sisi at-tauhid dan menjaga at-tauhid dari segala hal-hal yang berusaha untuk mendekatinya dan mencampurinya dengan kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjaganya, yang senantiasa menjauhkan at-tauhid dari asy-syirk. وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup setiap pintu, setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di dalam bab ini beliau rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan kepada umat ini segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan memberikan peringatan kepada mereka dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pada umat ini bibayanin wadhih, dengan penjelasan yang sangat jelas sekali, dengan bahasa Arab yang nyata, bilisanin Arabin mubin, yang difahami oleh mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari mereka, dari jenis mereka, dan berbahasa dengan bahasa mereka. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gamblang, jelas, la khafa'a fihi, tidak tersamarkan oleh mereka. Karena bahasa mereka pada waktu itu bahasa Arab yang salisah, yang sudah menjadi kebiasaan mereka dengan berbahasa Arab fasih, dan mereka memahami al-lughatul arabiyyah tersebut dengan baik sekali. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersamarkan oleh mereka. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastankirun, yastakbirun.
mereka mengingkari, mereka istikbar, dan mereka mengatakan aja'alul alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah mereka hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang sekian banyak ini menjadi satu Tuhan, satu sesembahan? Ini adalah sesuatu yang aneh sekali. Mereka, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka secara spontan memahami apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah ini. Karena mereka faham dengan baik bahasa Arab, bahwa apabila seorang mengucapkannya, maka dengan sendirinya mereka harus mengingkari segala apa yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan beliau kepada umat ini merupakan penjelasan yang nyata sekali, tidak tersamarkan. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semata-mata mengembalikan mereka dari asyirk ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, apa-apa yang mengantarkan pada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan, dan segala macam pintu-pintu yang akan mengantarkan, atau segala jalan-jalan yang akan mengantarkan pada pintu kesyirikan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian, khitab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Arab, sungguh telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang rasul ini ciri-cirinya min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian, dan berbahasa dengan bahasa kalian. Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan hujjahnya kepada hamba ini. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul, Allah azza wa jalla mengutus dari jenis mereka, dari kalangan manusia, dan berbahasa dengan bahasa mereka. Nah, dengan bahasa mereka. Dari Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi, rasul dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Dan demikian pula dari kalangan Arab, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki turunnya rasul, diutusnya rasul yang terakhir dari kalangan Arab, agar kemudian mereka memahami apa yang diucapkan oleh rasulnya untuk menyampaikan hujjah-hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikirimlah atau diutuslah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Mughirah bin Syu'bah, tatkala beliau mengatakan pada utusan dari Kisra, kata beliau, innallaha ba'atha fina rasulan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul, na'rifu nasabahu wa sifatahu, kami mengetahui nasabnya, keturunannya, dan kami mengetahui sifat-sifatnya, wa madkhalahu wa makhrajahu, kami mengetahui masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarnya, wa sidqahu wa amanatahu, kejujurannya, demikian pula amanahnya, masyhur di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Semenjak kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah muncul berbagai macam tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal di kalangan kaumnya sebagai amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat amanah tatkala beliau diberikan amanah.
Naam. Dari tengah-tengah mereka. Mereka mengetahui itu. Ketika Sufyan Ibn Harb berangkat ke Palestina, lalu kemudian dipanggil oleh Raja Herakl pada waktu itu, dan dia hendak bertanya tentang sifat-sifat orang yang mengaku sebagai nabi tersebut di kalangan Arab. Lalu di antara yang ditanyakan oleh Raja Herakl kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab keturunannya di antara kalian? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Bahwa dia di tengah-tengah kami memiliki nasab yang jelas. Orang tuanya jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah. Aku keluar dari pernikahan yang resmi, bukan dari perzinahan. Nasab yang jelas, dari keturunan yang terhormat, dari suku Quraisy yang dikenal di kalangan Arab sebagai suku yang paling dimuliakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab yang ma'ruf di tengah mereka. Ini merupakan salah satu tanda seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Abu Sufyan menjawab dengan jawaban tersebut, ya, kata Herakl setelah itu, wa kadzalika al-anbiya, ya, hum min nasabi aw min ansabi qaumihim. Demikianlah para nabi, bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berasal dari nasab-nasab kaumnya yang ma'ruf, yang masyhur di tengah-tengah mereka. Nah, dalam rangka untuk menyampaikan pada mereka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersamarkan lagi apa-apa yang mereka sampaikan pada kaumnya, dan tidak ada hujjah bagi mereka tatkala mereka hendak berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Aziz alaihi ma anittum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan terhadap umatnya, ya. Ma anittum, apa-apa yang menyulitkan kalian, apa-apa yang menjadikan kalian berat, merasa berat bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umat ini mengamalkan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan syariah, dalam keadaan mereka merasa berat dengan pengamalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan, dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itulah yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atas kalian di dalam agama Allah ini adanya kesempitan sehingga kalian merasa berat untuk mengamalkannya. Bu'ithu bil hanifiyah as-samhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan agama yang hanif, tauhid, as-samhah, yang lapang. Tidak ada kesulitan padanya bagi orang-orang yang hendak mengamalkannya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Inna hadha ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian adanya kesulitan. Dan ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Harisun alaikum, yang sangat bersemangat, yang memiliki sifat yang hirs dengan semangatnya untuk memberikan hidayah kepada kalian, untuk memberikan manfaat kepada kalian, baik manfaat duniawi ataukah manfaat ukhrawi, dan itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui apapun yang mendekatkan mereka ke dalam syurga, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam, karena keinginan beliau untuk menyampaikan pada umat ini segala apa yang diberitakan dan disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Dalam riwayat At-Tabrani, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, dan tidaklah seekor burung yang membulak-balikkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini merupakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat Allah azza wa jalla ini menjelaskan kepada kita bahwa telah cukup bagi kita untuk mengambil apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ambil, dan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menahan diri. Sebab agama ini telah sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu yang akan mendatangkan manfaatnya bagi kita. Berarti apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita. Tidak akan memberikan manfaatnya kepada kita. Bahkan mungkin akan mendatangkan kemudaratan. Nah, maka dari sini kita mengambil faedah tercelanya perbuatan bid'ah. Seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, berarti dia telah melakukan sesuatu apa-apa yang Rasulullah SAW tidak jelaskan. Padahal Rasulullah yang memiliki sifat al-hirs ala hidayatil ummah, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umat ini. Kalaulah tidak dibicarakan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa yang demikian itu tidaklah bermanfaat bagi kita. Maka dari sinilah manhaj para ulama as-salafus salih, mereka sepakat bahwa dalam permasalahan-permasalahan agama mereka merujuk kepada Al-Quran was sunnah as-sahihah dan tidak merujuk pada yang lainnya. Nah, khusus dalam permasalahan akidah pula, bahwa mereka beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam kitabullah dan apa yang datang dari Rasulnya dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Dan mereka tidak melampauinya. Mereka tidak melewati batas. Kalau Allah menetapkan dan Rasulnya menetapkan itu nama dan sifat-sifat Allah, mereka tetapkan. Ya. Kenapa mereka tidak membicarakan bagaimana sifatnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana matanya Allah? Kenapa mereka tidak membicarakan? Karena tidak dibicarakan oleh orang-orang terdahulu. Kalaulah yang demikian itu bermanfaat, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menerangkannya kepada kita. Maka tatkala Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka jangan kita membuka pintu tersebut, karena itu adalah pintu fitnah. Jangan kita membuka pintu tersebut, karena itu adalah pintu menuju pada kesesatan, melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Quran was sunnah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat pengasih. Nah, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan apabila mereka berpaling dalam keadaan demikian sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, cukuplah Allah yang akan memberikan pertolongan kepadaku. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, hanyalah kepadanya aku bertawakal, dan Allah adalah pemilik al-arsh al-azim. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenan tentang semangat beliau untuk menjelaskan kepada umatnya, memberikan peringatan pada mereka dari syirik, yang ini merupakan dosa yang paling besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan menjelaskan pula kepada mereka segala sesuatu yang akan menuju pada kesyirikan itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan melarang mereka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memperingatkan dari berbagai wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan mengantarkan pada asyirkul akbar, dari syirik-syirik yang kecil, seperti bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, membuka pintu lau, ya, kalau seandainya, dan seterusnya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Dan yang lainnya, dari syirik-syirik yang kecil, karena syirik-syirik tersebut akan mengantarkan pada asyirkul akbar, syirik yang besar, yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Lalu kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya, maksudnya apa? Kuburan bukan tempat untuk mengerjakan sholat. Maka jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat yang tidak dikerjakan padanya sholat. Sehingga ibaratnya seperti kubur, seperti kuburan, makbarah. Maka jangan kalian meninggalkan rumah kalian dalam keadaan kalian tidak sholat di dalamnya, tidak berdoa di dalamnya, tidak dibacakan Al-Quranul Karim di dalamnya. Nah, sehingga kalau kalian meninggalkan itu, kedudukannya seperti al-kubur. Sama kedudukannya seperti kuburan. Ya. Maka keadaan rumah-rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat di dalamnya zikrullah, dan tidak dikerjakan di dalamnya salat, dari salat-salat nafilah tentunya, salat-salat yang sunnah, adapun yang wajib, maka hukumnya bagi laki-laki diwajibkan untuk dikerjakan di masjid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Demikian pula Tabrani dari hadis Zaid bin Thabit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Bahwa salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat yang diwajibkan. Kecuali as-salawat al-maktubat, maka diwajibkan di masjid bagi mereka dari kalangan ar-rijal. Adapun selain daripada itu, mengerjakan di rumah lebih afdal, kecuali adanya dalil-dalil yang khusus tentunya dalam hal ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Tidak dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Ya, mereka tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Bahkan di dalamnya mereka menghidupkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan diputarnya musik-musik, dengan ditempelnya di dinding-dinding gambar-gambar makhluk hidup, baik berupa foto, lukisan, patung dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun meninggalkan as-salawat, tidak mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka. Ini merupakan bentuk-bentuk menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Naam. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan
rumah-rumah kalian sebagai kuburan, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yusma'u suratul Baqarah tuqra'u fi. Atau fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi yasma'u suratul Baqarah tuqra'u fi. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dia mendengarkan surah Al-Baqarah, dibacakan surah tersebut di dalam rumah tersebut. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat untuk berhari raya. 'Id merupakan dari kata 'ada ya'udu, kembali. Apabila terjadi pertemuan rutin, ya, secara umum, apakah itu setiap tahun, ataukah setiap bulan, atau setiap pekan, maka ini dinamakan al-Eid. Ya. Sehingga al-Eid yang dimaksud adalah ketika seorang atau mereka, para manusia berkumpul di satu zaman ataukah di satu tempat. Sama seperti kebiasaan kaum muslimin, setiap tahunnya mereka mendatangi masyairul hajj, al-Masjidul Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Setiap tahun ini dinamakan Id bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai sesuatu yang mereka rutin mendatanginya dan mereka menjadikannya itu sebagai Id. Ya. Mereka punya kegiatan rutin misalnya dari satu tempat, tujuannya untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu rutin mereka lakukan dan mereka kerjakan. Dari sini memberikan isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mendatangi kuburan, bukan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya rihlahnya seorang dari Indonesia ingin berangkat ke Madinah memang dengan tujuan untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan yang haram, ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal. Dalam riwayat yang lain, la yu'malul muti, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak diperbolehkan seorang itu melakukan perjalanan khusus kecuali kepada 3 masjid, Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, dan Masjid An-Nabawi. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kamu atasku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian, tatkala kalian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Di sini keutamaan bersalawat. Dianjurkan bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang disyariatkan tentunya. As-salawat al-Ibrahimiyah. Dan di dalam hadis ini juga tanbih, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salawat tersebut tidak mesti kita mendatangi kuburan Nabi lalu kemudian kita mengucapkan salawat di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tablughuni haitsu kuntum. Dimanapun kalian berada di belahan dunia ini, apabila kalian mengatakan Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kalian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Tidak mesti kalian berangkat dan rihlah menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kalian mengucapkan salawat, tidak sama sekali. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang terlarang. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, wa ruwatuhu thiqat. Para perawinya adalah perawi-perawi yang thiqah. Wa an Ali ibn al-Husain. Dan dari Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti beliau adalah cucu dari Ali bin Abi Talib. Dari Al-Husain. Yang merupakan salah satu dari Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Pemukanya para pemuda di dalam syurga. Dan Ali Ibn Husain ini radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dengan gelar Zainul Abidin. Ya, hiasannya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zainul Abidin. Beliau adalah tabi'in yang paling afdal pada zamannya. Dan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu pada zamannya. Bahkan Al-Imam Az-Zuhri, Abu Bakar bin Syihab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu. Saya tidak pernah melihat ada seorang Quraisy yang afdal dari beliau. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Asy-Syiah Ar-Rafidhah Itsna Asyariyah, mereka menisbahkan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, termasuk kepada Ali ibn al-Husain, zuran wa buhtanan. Dusta mereka. Pada hakikatnya mereka tidak cinta. Akan tetapi mereka justru menimbulkan berbagai macam kedustaan-kedustaan dan fitnah terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka mengangkat Ali ibn al-Husain, mereka anggap sebagai salah satu dari imam mereka. Imam yang keempat setelah Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali ibn al-Husain. Ya, Zainul Abidin, kemudian yang berikutnya Al-Baqir, yang berikutnya Ja'far As-Sadiq. Dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a rajulan, bahwasanya beliau melihat ada seorang laki-laki yaji'u ila furjatin. Dia datang ke satu furjah. Ya. Furjah itu semacam lubang yang ada di dinding. Kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu ada di sisi atau di dekat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semacam lubang kecil, gubuk kecil. Lalu orang ini fayadkhulu fiha, maka dia pun masuk ke dalam lubang tersebut. Fayad'u, lalu dia berdoa di dalam ruangan itu, dalam lubang itu. Maka ketika dia berdoa di situ, fanahahu, maka Ali ibn al-Husain, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, melarang orang tersebut. Melarang, mengingkari perbuatan itu. Kaum Syiah dalam kitab-kitab mereka, mereka adalah kaum yang paling terkenal kesyirikannya. Membenci kaum muslimin al-muwahhidin dan mengagungkan syiar-syiar syirik. Dalam kitab-kitab mereka berdoa kepada Rasulullah, a'udzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Rasulullah, ya, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Rasulullah. Dalam kitab mereka, Kitabul Kafi. Ya, dan banyak sekali nusus yang menentang tauhid dalam kitab-kitab Syiah. Oleh karena itu, ya ikhwan, termasuk orang-orang atau kelompok yang paling benci kepada ahlu tauhid
Dan mereka mengklaim ataukah menuduh bahwa ahlu tauhid itu adalah sekte tersendiri, ya, dengan gelar Al-Wahabi, adalah kaum Syiah. Karena kaum Syiah mereka dikenal dari dahulu, ya, sebagai kaum yang selalu mengagungkan kuburan, ya, bertawassul, membangun kuburan setinggi-tingginya dan semegah-megahnya. Kebiasaan mereka. Syirkiyat sering mereka kerjakan. Ya, ini keadaan mereka, ikhwan. Di sana ada kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dikarang oleh Ja'far Subhani, seorang Syi'i Rafidhi, yang judulnya Kritik Atas Faham Wahabi. Kritik atas faham Wahabi. Ya, diterbitkan oleh Al-Mizan. Dan ini dia membantah dalil-dalil yang dia sebut sebagai Wahabi, dan itu adalah tauhid. Dia membantah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang seorang berdoa kepada selain Allah, bertawassul dengan tawassul yang bid'ah, mengagungkan kuburan dan lain sebagainya. Lalu mereka pun mendatangkan syubhat untuk membenarkan perbuatan mereka, karena mereka dari dahulu keadaan mereka seperti sufiyah, mengagungkan kuburan. Maka walhasil dari kisah yang disebutkan oleh beliau ini dari Ali bin Husain menunjukkan bahwa Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum berlepas diri dari apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu mereka dinamakan Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang menolak apa-apa yang datang dari Ahlul Bait. Disebabkan karena Ahlul Bait adalah orang-orang yang mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi kemuliaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan mengakui khilafah mereka. Adapun mereka meninggalkan itu, sehingga mereka pun dinamakan Ar-Rafidhah. Wa qala, maka Ali bin Husain melarang dan beliau mengatakan, ala uhaddithukum, maukah aku sampaikan pada kalian hadis? Hadisan, suatu hadis, sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yang aku dengarkan dari ayahku. Siapa ayahnya, ikhwan? Al-Husain. An jaddi, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, wala buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, wa sallu alayya, dan bersalawatlah atasku, fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, sesungguhnya salawat dan salam kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepadanya, akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah, yakni Ad-Diya Al-Maqdisi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mukhtarat atau Al-Mukhtarah. Walhasil bahwa hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang itu berdoa menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hanya yang terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila mengucapkan salam, yakni mendatangi Masjid Nabawi, melewati kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah seorang itu menghadap kuburan Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama salaf dalam hal mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disyaratkan di hadapan kuburan ataukah walaupun tidak di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat manapun? Hadis yang disebutkan tadi dari Ali bin Husain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara salawat dan salam. Ya, bahwa dimanapun mereka menyampaikan salawat dan salam, maka itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan.
Tafadhalu hafizakumullah.